Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Wahyu Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul kombinasi algoritma Merkle-Hellman-Knapsack dengan algoritma RSA untuk menyelesaikan proses enkripsi dan dekripsi. Lalu apa saja yang dibahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada metode penelitian dan landasan teori, yang keempat hasil dan pembahasan, lalu yang kelima kesimpulan dan saran. Pertama-tama latar belakang. Algoritma kriptografi asimetris merupakan algoritma yang cocok untuk diimplementasikan dalam penelitian ini. Karena skema dari kriptografi asimetris adalah semua orang dapat mengenkripsi pesan menggunakan kunci publik, namun hanya orang yang mempunyai kunci privat yang bisa mendeskripsikannya. Nah, lalu algoritma kriptografi yang cocok atau algoritma yang tepat dalam penelitian ini adalah algoritma Merkle-Hellman-Knapsack dan dikombinasikan dengan algoritma RSA. Lalu, tujuan dari menggabungkan algoritma Merkle-Hellman-Knapsack dengan algoritma RSA adalah untuk meningkatkan tingkat keamanan kriptosistem dari algoritma Merkle-Hellman-Knapsack. Kekuatan keamanan nantinya diambil dari algoritma RSA yang berdasarkan pemfaktoran bilangan ke dalam bentuk prima. Lalu selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, apakah kombinasi algoritma RSA dapat dilakukan pada algoritma Merkle-Hellman-Knapsack? Lalu masalah yang kedua, seberapa jauh perbedaan waktu pemrosesan antara algoritma Merkle-Hellman-Knapsack yang standar dengan algoritma kombinasi Merkle-Hellman-Knapsack? Lalu yang ketiga, apakah kombinasi algoritma mempengaruhi tingkat keamanan pada kriptosistem? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengimplementasikan kombinasi algoritma Merkle-Hellman-Knapsack dengan RSA pada bahasa pemrograman Java. Lalu yang kedua, mengimplementasikan algoritma kombinasi Merkle-Hellman-Knapsack pada proses pembangkitan kunci, enkripsi, dan dekripsinya. Lalu tujuan yang ketiga, menganalisa waktu pemrosesan algoritma kombinasi Merkle-Hellman-Knapsack standar dengan kombinasi Merkle-Hellman-Knapsack dengan algoritma RSA. Lalu, batasan masalahnya. Yang pertama, algoritma yang digunakan hanya dua, yaitu algoritma Merkle-Hellman standar dan algoritma Merkle-Hellman kombinasi. Yang kedua, implementasi pada bahasa pemrograman Java. Lalu yang ketiga, hasil dari penelitian hanya berupa perbandingan waktu antara kedua algoritma. Lalu yang keempat, parameter atau karakter pengujian yang akan digunakan adalah maksimal 100, 150, dan 200 kata. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, studi pustaka, yaitu mempelajari dan mencari studi literatur tentang algoritma yang akan digunakan nanti. Lalu implementasi algoritma pada Java, yaitu mengimplementasikan algoritma ke dalam kode program dengan bahasa pemrograman Java. Lalu yang ketiga, melakukan kombinasi algoritma, yaitu melakukan kombinasi antara kedua algoritma Merkle-Hellman-Knapsack dan algoritma RSA. Yang keempat, membandingkan waktu pemrosesan algoritma, yaitu melakukan analisa dan membandingkan waktu pemrosesan algoritma. Lalu yang kelima, menganalisa keamanan kriptosistem algoritma, yaitu melakukan analisa terkait keamanan kriptosistem algoritmanya. Lalu ada landasan teori yang saya gunakan. Yang pertama itu kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti aspek kerahasiaan, keabsahan, integritas, dan autentikasi. Kriptografi terdiri dari proses enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses penyandian dari satu pesan yang dapat dimengerti dan dapat disebut plain text, dan menjadi suatu pesan yang tidak dapat dimengerti disebut dengan ciphertext, sedangkan proses sebaliknya disebut dekripsi. Lalu yang kedua, algoritma Merkle-Hellman-Knapsack. Merkle-Hellman-Knapsack merupakan kriptosistem yang dibuat oleh Merkle dan Hellman pada tahun 1978.
Sistem ini dan beberapa variannya telah dipecahkan sekitar awal tahun 1980, tetapi masih layak untuk dipelajari dengan berbagai alasan. Algoritma Merkle-Helm-Knapsack merupakan algoritma asimetris. Lalu algoritma ini memiliki kunci publik dan kunci privat untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Lalu teori yang ketiga adalah algoritma RSA. RSA diperkenalkan oleh 3 orang profesor MIT, yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan Leonard Edelman pada tahun 1978. Nama RSA diambil dari inisial penemunya. Lalu, kesulitan dalam algoritma ini adalah pemfaktoran bilangan ke dalam bentuk prima adalah titik kekuatan dari algoritma ini untuk mendapatkan kunci privatnya. Algoritma RSA tergolong ke dalam kriptografi asimetris, yaitu kriptografi yang menggunakan 2 kunci, yaitu kunci publik dan kunci private. Lalu hasil dan pembahasan. Yang pertama, implementasi. Implementasi yang saya lakukan adalah implementasi perangkat keras, implementasi perangkat lunak, dan implementasi algoritma ke dalam kode program. Algoritma yang diimplementasikan mempunyai 3 proses, yaitu pertama, pembangkitan kunci, proses enkripsi, dan proses dekripsi. Sedangkan untuk implementasi pengujian yang digunakan yaitu menggunakan metode avalanche effect. Pengujian yang sudah disebutkan di atas masing-masing diimplementasikan ke bahasa pemrograman Java. Yang kedua, pengujian. Pengujian merupakan proses uji yang dilakukan setelah melakukan implementasi. Pengujian dilakukan untuk menguji performa dan keamanan algoritma Knapsack standar dan algoritma Knapsack RSA atau kombinasi. Pengujian performa meliputi pengujian waktu pembangkitan kunci, pengujian enkripsi, dan pengujian dekripsi. Sedangkan untuk pengujian keamanan dilakukan dengan metode avalanche effect. Lalu pengujian dilakukan dengan mengamati waktu yang diperlukan algoritma untuk menyelesaikan seluruh proses. Dalam beberapa kali pengujian dengan menggunakan parameter yang berupa panjang bit bilangan prima. Panjang bit yang digunakan adalah 256, 512, dan 1024. Percobaan ini dilakukan sebanyak 5 kali untuk mendapatkan nilai waktu rata-rata dan waktu yang sesuai agar dapat dianalisis. Pengujian akan dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengujian waktu pembangkitan kunci. Yang kedua, pengujian waktu enkripsi. Yang ketiga, pengujian waktu dekripsi. Dan yang keempat, pengujian keamanan. Pengujian waktu pembangkitan kunci, yaitu pengujian waktu pembangkitan kunci dilakukan dengan mengamati waktu yang diperlukan algoritma untuk membentuk kunci publik dan kunci private. Pada tabel di sebelah kanan, parameter yang digunakan yaitu panjang bit 256, 512, dan 1024. Lalu satuan yang digunakan adalah millisecond. Setelah percobaan didapatkan rata-rata pembangkitan kunci pada bit 256, Knapsack memperoleh 184, lalu Knapsack RSA memperoleh waktu 526. Lalu pada bit 512, Knapsack memperoleh waktu 394, lalu pada Knapsack RSA memperoleh waktu 755,2. Selanjutnya pada bit 1024, Knapsack memperoleh waktu 1620,5, lalu Knapsack RSA memperoleh waktu 11.282. Dapat disimpulkan, Knapsack RSA memiliki waktu yang lebih besar daripada Knapsack standar, dikarenakan pembentukan kuncinya dilakukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya, pengujian waktu enkripsi. Pengujian waktu enkripsi dilakukan dengan mengamati waktu yang diperlukan algoritma untuk mengenkripsi sebuah plain text. Parameter yang digunakan ada panjang karakter dan bit. Panjang karakter yang digunakan yaitu 100, 150, dan 200. Bit yang digunakan sama 256, 512, dan 1024. Pada tabel di sebelah kanan telah dilakukan rata-rata pada pengujian yang telah dilakukan. Saya bacakan yang panjang karakter 100. Pada bit 256, Knapsack memperoleh waktu 2145,4, lalu Knapsack RSA
memperoleh waktu 2563,4. Pada bit 512, Knapsack memperoleh 2757,4, lalu Knapsack RSA memperoleh waktu 2859,5. Lalu pada bit 1024, Knapsack memperoleh 4310,8, lalu Knapsack RSA memperoleh waktu 6484,8. Sama halnya seperti panjang karakter 150 dan 200, Knapsack memiliki waktu yang lebih kecil dibandingkan Knapsack RSA. Dikarenakan Knapsack RSA harus melakukan enkripsi sebanyak 2 kali. Lalu selanjutnya pengujian waktu dekripsi. Pengujian waktu dekripsi merupakan kelanjutan dari pengujian waktu enkripsi. Pengujian waktu dekripsi dilakukan dengan menggunakan parameter yang berupa panjang bit, bilangan prima, dan panjang karakter. Parameter yang digunakan sama, panjang karakternya ada 100, 150, dan 200, lalu bit yang digunakan ada 256, 512, dan 1024. Saya bacakan pada tabel yang panjang karakternya 100, pada bit 256, Knapsack memperoleh waktu 3054,5, lalu pada Knapsack RSA memperoleh waktu 3167,6, lalu pada bit 512, Knapsack memperoleh 3288, lalu pada Knapsack RSA memperoleh waktu 4039. Lalu pada bit 1024, Knapsack memperoleh 7529, lalu pada Knapsack RSA memperoleh 14101. Sama halnya seperti enkripsi tadi, dekripsi pada Knapsack RSA memerlukan waktu yang lebih panjang daripada Knapsack standar dikarenakan proses dekripsi dari Knapsack RSA memerlukan 2 kali proses dekripsi. Selanjutnya pengujian keamanan. Pengujian yang saya lakukan menggunakan avalanche effect dilakukan dengan menganalisa perubahan ciphertext yang diakibatkan dari kunci publik pada masing-masing algoritma yang diuji. Pengujian avalanche effect membutuhkan parameter untuk pengujiannya. Parameter tersebut ialah kunci publik dan 2 plain text, tetapi pada salah satu plain text dibedakan 1 karakter. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang ditimbulkan setelah proses enkripsi. Pada tabel di sebelah kanan disertakan plain text, lalu ada ciphertext yang dihasilkan, lalu ada persentase dari hasil yang didapatkan. Saya bacakan pada kolom yang pertama. Plain text yang saya gunakan adalah rusa dan ruda, dibedakan salah satu karakter saja. Lalu ciphertext yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Lalu presentasi yang didapatkan adalah pada Knapsack standar memperoleh 9,09%. Lalu pada Knapsack RSA memperoleh 12,28%. Yang berarti di mana Knapsack RSA memiliki persentase yang lebih tinggi daripada Knapsack standar. Dapat diartikan bahwa Knapsack RSA memiliki tingkat keamanan yang sedikit lebih tinggi. Lalu kesimpulan, yang pertama, implementasi algoritma RSA ke dalam algoritma Merkle-Hellman Knapsack dapat diaplikasikan pada bahasa pemrograman Java. Lalu yang kedua, pengujian performa algoritma Knapsack standar yang dibandingkan dengan algoritma Knapsack RSA menghasilkan perbedaan waktu yang cukup jauh pada proses pembangkitan kunci, enkripsi, dan dekripsinya. Lalu pengujian avalanche effect memberikan kesimpulan bahwa algoritma kombinasi RSA terbukti memiliki nilai presentase yang lebih besar daripada algoritma Knapsack standar. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman yang lebih modern atau lebih baru. Yang kedua, implementasi algoritma kombinasi Merkle-Hellman Knapsack dan algoritma RSA terbukti bisa digunakan untuk mengenkripsi dan dekripsi sebuah teks dengan panjang karakter tertentu. Harapan pada penelitian selanjutnya, algoritma ini dapat diimplementasikan pada gambar dan file. Lalu yang ketiga, algoritma kombinasi Merkle-Hellman Knapsack dan algoritma RSA masih memiliki celah keamanan karena dilihat dari presentasi nilai avalanche effect-nya yang di bawah 50%. Diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa ditambahkan satu metode lain atau gunakan kombinasi algoritma lain untuk meningkatkan tingkat
keamanan kriptosistemnya. Terima kasih. Sekian presentasi tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.